Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang meta regression. Meta regression dibagi menjadi dua kategori, yaitu categorical covariant dan continuous covariant. Namun, pada kali ini kita hanya membahas tentang meta regression dengan categorical covariant. Meta regression dengan categorical covariant adalah sebuah subgrup analisis dengan G subgrup dan common between study variant. Dapat ditulis secara khusus dari model meta regression dengan G dikurang 1, yaitu dummy variable. Untuk persamaannya dapat kita lihat yaitu seperti berikut ini. Di mana di sini nilai untuk G, X dan K, yaitu nilainya 1, jika studi K termasuk dalam subgrup G, maka G dimulai dari 1 sampai dengan G dikurang 1. Dan untuk X, G, K, dan yang lainnya itu bernilai 0. Dan parameter theta di sini sesuai untuk treatment efek di subgrup G berdasarkan garis besar subgrup. Dan di mana di sini parameter beta G menggambarkan perbedaan treatment efek di subgrup G. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui nilai meta regression dengan categorical covariant. Yang kedua untuk melihat jarak dari ekuator. Dan data yang akan kita gunakan yaitu data perbandingan beberapa studi tentang pengaruh mukolytik agen dan placebo untuk pasien dengan bronkitis kronis dan obstruktif kronis penyakit paru-paru. Di mana data ini kita peroleh dari website Institute for Medical Biometry and Statistics. Dan pada kali ini kita menggunakan yaitu dataset 03, yaitu dalam format CSV. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada R. Di sini saya menggunakan R versi 4.1.1. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke library metanya terlebih dahulu, yaitu dengan sintak library meta. Lalu kita jalankan. Dimana jika keluarnya seperti ini, maka ini artinya paket meta kita sudah aktif. Di sini saya menggunakan meta versi 4.3/2. Selanjutnya kita akan panggil data yang akan kita gunakan, yaitu dengan sintaks seperti berikut ini. Di mana di sini saya memberi nama variabelnya yaitu data 3. Read.csv ini karena data kita dalam format CSV. File.choose ini saya gunakan untuk memudahkan kita, di mana nanti saat kita memanggil data, kita akan diarahkan di mana tempat data kita disimpan. Dan header sama dengan true ini kita gunakan untuk di mana nanti ketika kita memunculkan data atau menampilkan data kita pada R-Console, untuk judulnya juga ikut ditampilkan. Lalu kita jalankan. Ini kita akan diarahkan ke tempat data kita disimpan. Lalu kita pilih dataset 03 karena ini data yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini. Kemudian kita klik open. Lalu kita tampilkan data kita pada R-Console yaitu dengan nama variabel data 3 sesuai dengan yang kita berikan sebelumnya. Ini merupakan data yang akan kita gunakan yang terdiri dari 23 penelitian. Author ini adalah nama peneliti, year ini adalah tahun penelitian diterbitkan. NE adalah jumlah pasien yang diberi pengobatan. ME adalah rata-rata respon pada kelompok diberi pengobatan. SE adalah standar deviasi respon pada kelompok diberi pengobatan. NC adalah jumlah pasien dalam kelompok kontrol. MC adalah rata-rata respon pada kelompok kontrol. Dan SE adalah standar deviasi respon pada kelompok kontrol. Dan di sini ada durasi. Durasi ini terdiri dari 2
subkelompok, yaitu yang pertama lebih kecil 3 bulan untuk durasi pengobatannya, dan untuk subkelompok kedua durasi pengobatannya lebih besar daripada 3 bulan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam meta regression dengan categorical covariance. Untuk mencari model meta regression ini dapat menggunakan library meta dan metafor dengan sintak metareg. Fungsi metareg dalam paket meta di R dapat digunakan untuk melakukan meta regresi. Fungsi metareg adalah fungsi pembungkus yang dipanggil fungsi RMA.uni dari metafor paket R. Dan untuk sintaknya yaitu seperti berikut ini. Di mana di sini saya memberi nama variabelnya yaitu dengan MC3S, dan fungsi yang kita gunakan yaitu fungsi metacon, dan kemudian kita input nama variabel kita, di mana ini harus sesuai dengan nama variabel yang ada pada data kita yaitu NE, ME, SE, NC, MC, dan SC. Dan di sini data yang kita gunakan yaitu data 3 ini sesuai dengan penamaan variabel yang sebelumnya telah kita namakan. Studi lab ini kita gunakan untuk dimana nanti saat hasil dari metacon ditampilkan untuk nama peneliti dan tahun penelitian juga ikut ditampilkan. Bvar ini yaitu kita isi dengan durasi, karena di sini kita ada 2 subgroup untuk duration, yaitu durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan dan durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan. Lalu print.bvar sama dengan false. Nanti di sini juga akan keluar warning, namun ini bukan error, jadi tidak masalah. Kemudian kita tampilkan hasil dari metacon kita yaitu MC3S. Ini sesuai dengan penamaan yang kita namakan sebelumnya. Ini merupakan hasil dari metacon kita. Pada bagian ini dapat kita lihat ada 23 penelitian. Namun ada 2 penelitian yang nilai standar deviasinya 0, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jackson dan penelitian yang dilakukan oleh Gillette. Sehingga penelitian yang efektif hanya 21 penelitian. Dimana pada bagian ini dapat kita lihat nilai weight untuk Fick effect model, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Malerba tahun 2004 memiliki nilai weight terbesar, yaitu senilai 18,73. Dan untuk nilai weight untuk random effect dapat kita lihat pada bagian ini. Dan pada bagian ini dapat kita lihat untuk mean difference untuk model Fick effect model yaitu senilai negatif 0,045, dan untuk random effect model yaitu mean difference-nya senilai negatif 0,08. Selanjutnya pada bagian ini dapat kita lihat nilai tau-nya yaitu senilai 0,0027. Berdasarkan nilai tau dapat disimpulkan untuk penelitian di atas varian dari kedua subgrup tersebut adalah 0,0027. Dan di sini juga dapat kita lihat yaitu nilai H-nya senilai 2,63. Dapat diartikan perbedaan relatif antara Q yang diamati dan nilai Q yang diharapkan tanpa ada heterogenitas. Dan di sini juga dapat kita lihat nilai I kuadrat yaitu senilai 85,5%. Dapat disimpulkan bahwa heterogenitas pada model antara dua subgrup sangat tinggi. Dan pada bagian ini yaitu result for subgroup Fick effect model dapat kita lihat untuk banyaknya penelitian yang durasi pengobatannya lebih kecil daripada 3 bulan yaitu ada 4 penelitian, dan yang durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan ada 17 penelitian. Dan untuk nilai mean difference-nya untuk subgrup 1 yaitu senilai negatif 0,13, dan untuk subgrup kedua yaitu senilai negatif 0,0406. Dan untuk nilai Q-nya dapat kita lihat pada bagian ini yaitu nilai Q untuk subgrup kedua lebih besar dibandingkan dengan subgrup pertama yaitu senilai 94,92. Untuk nilai Q untuk subgrup durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan, dan untuk nilai Q pada subgrup lebih kecil daripada 3 bulan yaitu
yaitu 22,43. Dan untuk nilai tau-nya, untuk durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan yaitu senilai 0,035. Dan untuk durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan yaitu 0,002. Dan untuk nilai I kuadratnya dapat kita lihat untuk durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan memiliki nilai I lebih besar dibandingkan dengan durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan. Untuk durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan, nilai I-nya yaitu sebesar 86,6%. Dan untuk durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan memiliki nilai I kuadrat yaitu senilai 83,1%. Dan pada bagian ini yaitu bagian result for subgroup menggunakan random effect model, dapat kita lihat untuk penelitiannya yaitu ada 4 penelitian yang termasuk ke dalam subgrup pertama yaitu durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan dan 17 penelitian yang termasuk ke dalam durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan. Dan untuk nilai mean default-nya dapat kita lihat untuk durasi pengobatan lebih kecil dari 3 bulan yaitu senilai negatif 0,27. Dan untuk durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan memiliki nilai mean difference yaitu senilai negatif 0,064. Dan pada bagian ini juga dapat kita lihat nilai Q untuk subgrup kedua yaitu durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan yaitu nilai Q-nya senilai 94,92. Dan untuk nilai Q pada subgrup pertama yaitu durasi pengobatan lebih kecil dari 3 bulan yaitu senilai 22,43. Dan untuk nilai tau-nya untuk subgrup pertama yaitu durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan yaitu senilai 0,035. Dan untuk durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan untuk nilai tau-nya yaitu senilai 0,002. Dan untuk nilai I kuadratnya dapat kita lihat untuk subgrup pertama yaitu durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan memiliki nilai I kuadrat lebih besar dibandingkan subgrup kedua yaitu durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan. Untuk nilai I kuadrat untuk subgrup pertama yaitu senilai 86,6% dan untuk subgrup kedua yaitu senilai 83,1%. Argumen pertama dari fungsi metarek yaitu objek kelas meta adalah wajib. Argumen kedua adalah rumus yang menentukan sisi kanan persamaan. Argumen ini wajib jika objek meta dibuat tanpa argumen bifar. Selain itu dapat dihilangkan. Kita dapat menggunakan objek R mc3s.c ini untuk penamaan variabelnya untuk melakukan meta regresi untuk durasi studi yaitu dengan menggunakan sintaks seperti berikut ini. Dimana seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di sini kita memberi nama variabelnya yaitu mc3s.c dan di sini kita menjalankan fungsi metacon dan kita isi nama variabel pada data kita yaitu NE, MESE, NC, MC dan SC. Di sini data yaitu data 3. Ini sesuai dengan penamaan data yang sebelumnya telah kita berikan. Dan sublab paste author, year ini kita gunakan untuk dimana nanti saat hasil metacon kita tampilkan pada R console untuk nama peneliti dan tahun peneliti juga ikut ditampilkan. Dan bifar ini kita gunakan yaitu untuk durasi karena pada penelitian ini terdapat 2 subgrup yaitu durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan dan durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan. Kemudian print .bifar sama dengan false dan kita tambahkan lagi untuk R code-nya yaitu tau.common sama dengan true dan com.fix sama dengan false. Dan di sini juga akan keluar warning. Tapi ini tidak masalah karena bukan error. Selanjutnya kita akan jalankan fungsi metarek kita yaitu dengan sintaks seperti berikut ini. Di sini saya memberi nama variabelnya yaitu mc3s.mr. Di mana di sini fungsi yang kita jalankan yaitu fungsi metarek dan di sini kita isi dengan nama variabel yang sebelumnya telah kita hitung pada bagian ini yaitu mc3s.c dan durasi. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari metarek kita yaitu dengan sintaks. Di sini kita akan menggunakan perintah print dan yang akan
ditampilkan hasil analisanya yaitu MC3S.MR dan data hasilnya akan ditampilkan dalam 2 digit. Dan pada bagian ini dapat kita lihat nilai tau kuadrat yaitu senilai 0 dan nilai tau yaitu senilai 0,05, dan pada bagian ini juga dapat kita lihat nilai I kuadrat yaitu senilai 83,81, di mana dapat dikatakan data yang digunakan adalah heterogen. Selanjutnya juga dapat kita lihat nilai H yaitu senilai 6,18 dan nilai R kuadrat yaitu senilai 11,92%. Dan pada bagian ini yaitu test for residual heterogeneity adalah identikal untuk within group. Hasil analisanya adalah kisasistik yaitu sebesar 117,35 dan nilai degree of freedom-nya yaitu senilai 19. Selanjutnya pada bagian test of moderator dalam meta regression untuk membedakan antara subgroup between group dengan diperoleh nilai Q statistik yaitu senilai 10,21 dengan nilai degree of freedom-nya yaitu 1 dan nilai p-value-nya yaitu lebih kecil daripada 0,01. Dan pada bagian ini dapat kita lihat yaitu dengan batas bawah selang kepercayaan yaitu senilai negatif 0,29 dan batas atas selang kepercayaan yaitu senilai negatif 0,12. Nilai estimasi interceptnya adalah negatif 0,21 dan slope-nya nilai durasi lebih kecil daripada 3 bulan yaitu estimasinya senilai 0,14. Dan di sini dapat kita lihat keduanya memiliki nilai p-value lebih kecil daripada 0,01, maka model ini signifikan. Selanjutnya, untuk menghitung interval kepercayaan 95% untuk studi dengan studi yang lebih lama durasi berdasarkan informasi dari model meta regresi. Varian matrik kovarian dari koefisien yang diperkirakan harus diperhitungkan. Yang pertama, kita melihat matrik varian kovarian terlebih dahulu, yaitu dengan sintaks seperti berikut ini, di mana hasil dari matrik varian kovarian ini akan kita gunakan untuk menghitung metagen selanjutnya. Dan kemudian kita akan melihat estimasi efek pengobatan dalam studi dengan durasi lebih lama, yaitu dengan sintaks seperti berikut ini. Dan hasil ini juga akan kita gunakan untuk fungsi metagen. Dan yang ketiga, kita akan melihat kesalahan standar efek pengobatan, yaitu dengan sintak STE.S2, di mana di sini SE ini adalah standar efeknya dan TE ini adalah treatmentnya sesuai dengan yang kita namakan sebelumnya. Ini saya buat penamaan seperti ini biar lebih memudahkan kita, dan kita menggunakan fungsi SQRT sum dari dialog var kovarian sebelumnya yang telah kita hitung dan dijumlahkan dengan 2 kali var kovarian yang telah kita hitung sebelumnya. Berdasarkan nilai TES2 dan STES2 dapat digunakan sebagai masukan untuk metagen, berfungsi untuk memperkirakan interval kepercayaan 95%, yaitu dengan sintaks seperti berikut ini. Di sini dapat kita lihat untuk nilai mean difference-nya yaitu senilai negatif 0,07 dan untuk confidence interval untuk selang kepercayaan 95% yaitu dengan batas bawah senilai negatif 0,09 dan batas atasnya senilai negatif 0,04 dan nilai Z-nya yaitu senilai negatif 4,68 dan untuk p-value-nya dapat kita lihat nilainya lebih kecil daripada 0,01. Ini merupakan referensi yang saya gunakan baik untuk materi ataupun ERCOT-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat.